berjumpa kembali dengan Kak Ita dan Malaysia di Ibadah Joget Battle Ciluan. Yeay! pasti karena hari ini liburan sekolah semuanya pada senang nih bro. Ya dong, kita kan bisa berkumpul dengan keluarga. Iya bener ya. Yuk, jadi hari ini pasti bisa ibadah dengan keluarga di rumah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan sudah kasih liburan sekolah. Dan sebentar kami mau bernyanyi buat Tuhan Yesus dengan sukacita. Biar hari Tuhan senang. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita nyanyi lagu ini. Tapi biar lebih seru, ajak papa mama atau kakak dan adik. Siap ya? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Siap-siap duduk. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wah, kok sekarang kita variasi. Jadi nanti kita pindah duduk, oke? Oke. Siap. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Siap. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.
Sekarang saatnya kita mau dengarkan cerita. Tapi sebelumnya, yuk kita mau nonton lagu ini sama-sama. Rindu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Orang Samaria yang murah hati. Suatu kali, Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan ketika Ia sedang mengajarkan mereka, datanglah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi ahli Taurat ini belum puas. Untuk membenarkan dirinya dan untuk mencobai Yesus, ia bertanya lagi. Dan siapakah sesamaku manusia? Untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang-orang yang di sana, Yesus menjelaskan dengan melalui perumpamaan. Ada seseorang yang baru saja datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun yang ingin jangan sakiti merampok saya. barang-barang Ambil yang saja ia barang-barang bawa. ini. Tidak hanya merampoknya, akan tetapi ampun. penyamun tersebut juga memukuli orang Ampun. tersebut hingga ia babak belur. Ia tidak berdaya, terbaring di pinggir jalan. Dengan luka di sekujur tubuhnya, ia hanya bisa mengharapkan pertolongan orang lain.
Ia melihat seorang imam di atas kudanya lewat. Imam ini pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, ia meminta tolong. Tolong, tolong. Imam tersebut mendekat. Imam tersebut hanya melihat orang yang terluka itu, dan ia membawa kudanya pergi menjauh, berjalan di seberang, meninggalkan begitu saja orang yang terluka itu. Dengan tak berdaya, ia hanya bisa terbaring sambil menunggu bantuan. Ada seorang Lewi yang lewat dan mendekat. Tolong, tolong. Mendengar permintaan tolong, orang Lewi tersebut menjauh karena ia tidak mau direpotkan. Ia pergi, meninggalkan begitu saja orang yang terluka tersebut. Ia terbaling lemah dan begitu sedih karena imam dan Lewi bahkan tidak mau menolongnya. Akan tetapi, datang seorang Samaria yang mendekatinya. Hai teman, bangunlah. Oh, lukamu begitu parah. Aku akan membalut luka-lukamu dan memberikan minyak dan anggur. Segera ia menaikkan orang yang terluka tersebut di atas kudanya. Ia menuntun kudanya dan membawa orang tersebut untuk diobati dan beristirahat. Tuan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Setelah bercerita, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? dengan sedikit malu, ia menjawab, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Segera, setelah mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya melalui cerita yang Yesus berikan, ahli Taurat ini segera pergi. Dari cerita yang Tuhan Yesus berikan, kita melihat ada seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di bait Allah, yang mengajarkan tentang hal-hal baik. Akan tetapi, ternyata imam ini tidak tergerak untuk menolong. Kita melihat orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Akan tetapi, ketika ia melihat ada yang terluka, ia tidak tergerak hatinya dan menolak untuk direpotkan. Sebaliknya, orang Samaria, pada saat itu orang Samaria selalu bermusuhan dengan orang Israel. Mereka tidak pernah hidup rukun. Akan tetapi, ketika orang Samaria ini melihat orang Israel yang terluka, dengan belas kasih ia mengobatinya. Ia menaikkannya ke atas punggung kudanya, bahkan ia memberikan uangnya untuk merawat orang Israel ini. Dari cerita ini kita belajar, kiranya kita sebagai sesama manusia hidup saling mengasihi, bahkan terhadap musuh kita. Kiranya kita sebagai anak Tuhan bisa menjadi berkat dimanapun, bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama saudara seiman kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ceritamu pada saat hari ini. Kami mau jadi pelaku firman. Berkati Tuhan buat papa mama, berkati juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu.
Kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah Joy Kids sudah selesai. Jangan lupa kirim foto kalian ke grup Joy Kids. Ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.